Surabaya punya kampung ayam di Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Di kampung ini dengan mudah kita bisa menemukan ternak ayam mulai di halaman rumah, pinggiran gang, lahan kosong di bawah tol, hingga antar selat tembok rumah yang berukuran sempit. Wih, ini tingkat ya apartemen ayam. Jadi di sini memang setiap jengkal tanah itu benar-benar dimanfaatkan. Di sini ini kayak apartemen ayam ini per lantainya ini bisa dihuni oleh 5 ekor ayam, yang bawah juga 5 ekor ayam. Ini kurang dari setengah meter loh. Nah, di tempat saya berada saat ini biasanya kalau habis maghrib itu dimanfaatkan sebagai TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Banyak anak-anak di sini. Kalau siang seperti ini, anak-anak main di sini pada ngasih makan atau lihat sama ayam. Nah, tapi yang saya rasakan di sini ada kandang ayam di sini berdekatan, tidak bau, aromanya tidak bau aroma kotoran ayam maupun ayam. Gimana? Bau ayam nggak? Ramai-ramai beternak ayam beberapa tahun terakhir ini digawangi oleh komunitas JKF Jago Karah Farm. Komunitas yang terbentuk oleh tokoh masyarakat asli Kelurahan Karah, Surabaya. Bekerja sama dengan Karang Taruna, awal mula dibagikan 200 ekor ayam KUB atau ayam kampung unggulan Balitbang ke warga yang berpengalaman beternak ayam. Kita memberikan ke warga, kita juga punyai semboyan juga, kita niatnya ibadah. Setelah kita dibantu ini 200 ekor ini kita bantu 20-20 per orang. Nantinya kalau sudah besar dan bertelur, kami tolong dikembalikan kepada kami, dan apabila tetangganya ada yang mau dikasihkan. Kini, hingga awal Februari 2024, puluhan warga telah beternak ayam. Tidak hanya sebatas di kawasan rumah warga, namun juga di bawah jembatan tol yang memang melintas di Kelurahan Karah. Atas izin dari Jasa Marga, di bawah jembatan tol ini terdapat puluhan kandang ayam produktif. Ayam yang dipelihara pun beragam, ada ayam KUB, Brahma, Cemani, dan beragam unggas lainnya. Tak hanya orang dewasa yang menikmati beternak ayam, anak-anak pun belajar bertanggung jawab merawat ayam peliharaannya. Seperti Ardi yang baru menginjak kelas 5 sekolah dasar. Habis pulang sekolah langsung ke sini, langsung kasih makan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sampai asar. Kasih makannya apa aja? Kapur, dedak, nasi, sama tuh dikasih air sedikit. Selebihnya, ibu-ibu juga bersemangat merawat ayam. Bahkan ayam pun kadang didapat dari sisa makanan rumah sendiri atau tetangga. Kebiasaan ini pun masih mengurangi sampah dapur dan berhadiah panen telur. Beberapa teknologi peternakan pun diterapkan, mulai dari mesin penetasan telur ayam yang bisa digunakan bersama-sama hingga pengelolaan pakan secara komunal. Pengolahan pakan dengan probiotik ini menjadi salah satu kunci agar pencernaan ayam sehat dan mengurangi bau kotoran ayam. Kunci dari tidak bau, pakan difermentasi dengan probiotik. Minumannya juga diberi probiotik sehingga pencernaannya menjadi sempurna, sehingga kotorannya tidak bau. Warga yang beternak ayam mengaku sudah jarang membeli telur maupun daging ayam. Selain mendukung ketahanan pangan, peluang usaha juga didapatkan. Di antaranya dari usaha pangan ternak kemasan. Di kampung ini, pangan ternak memang diproduksi sendiri melalui proses fermentasi dedaunan dan sisa makanan. Bersama pemuda Karang Taruna, hasil fermentasi dicetak di mesin menjadi berbentuk pelet. Hasil keringnya pun dijual dengan kemasan berlabel. Harga ecarnya Rp7.000 per kilogram. Ya, yang pertama kita dapat itu pertama kan dari dagingnya kan, terus dari telurnya, terus dari pengembangan selanjutnya kita kembangkan ke pakannya. Jadi pakan yang fermentasi, pakan yang ekonomis, murah gitu loh. Ya, selebihnya juga dikembangkan produk olahan dari daging ayam seperti ayam ungkep frozen. Ini merupakan tindak lanjut dari pengolahan ayam berusia lanjut yang sudah tidak produktif. Sisi kota lainnya di Surabaya adalah Kampung Hijau Hidroponik Surabaya di RW 12 Kelurahan Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Warga memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran, baik media tanam tanah maupun hidroponik.
Ya, RW 12 Kelurahan Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya sebenarnya masuk menuju kawasan pesisir sebelah timur kota Surabaya. Namun di beberapa titik di RW 12 ini kita bisa merasakan suasananya itu hampir menyerupai di kawasan pegunungan karena begitu banyaknya sayuran yang ditanam oleh warga. Ya, semenjak akhir tahun 2019, warga mulai berinisiatif memanfaatkan lahan kosong. Kita dengan mudah menemukan aneka sayuran seperti kangkung, pakcoy, dan sayuran lainnya, mulai di ganggang, halaman rumah, hingga lahan kosong. Nah, akhirnya ketika kita di tingkatan RT sudah melakukan pemilahan sampah, lalu apalagi nih? Nah, akhirnya kita di tingkat RW kita berusaha mau cari pendanaan dari pihak luar dan akhirnya bertemu dengan salah satu bank swasta dan akhirnya kita bikin hidroponik. Hingga awal Februari 2024, total sudah 35 orang yang aktif membudidayakan sayur di lingkungan satu RW ini. Mereka biasa disebut kader lingkungan. Untuk lahan hidroponiknya dari satu RW total terdapat 21 meja tanam yang terbagi menjadi 7 titik, di mana per meja tanam luasannya berkisar 6 meter persegi atau di satu titik luasannya berkisar 16 hingga 18 meter persegi. Atas luasan lahan ini, kampung ini pun mendapat label Kampung Hidroponik Surabaya. Tak hanya sebatas menanam media tanam hidroponik, kader lingkungan juga menggunakan media tanam tanah. Media kompos dengan sistem Takakura pun diproduksi sendiri. Takakura sendiri merupakan pembuatan kompos dengan media pengolahan yang dirupakan tanah. Selebihnya, warga juga membuat ekoenzim. Sisa sampah sayur dan buah difermentasikan dengan tetes tebu dalam kurun waktu berkisar 3 bulan. Kalau untuk ekoenzim sekitar 2 tahunan ini, untuk kita manfaatkan misalnya kita buat untuk sabun, kita buat untuk sampo, juga kita manfaatkan untuk buat pupuk. Juga kita kalau misalnya kalau ibu-ibu kan butuh kita untuk ngepel, untuk cuci piring, atau itu juga bisa kita manfaatkan. Sementara untuk sayur-sayurannya dipanen dalam hitungan hari. Yang menikmati pun tidak hanya kader lingkungan yang terlibat, namun juga warga berbagai usia, mulai anak-anak hingga lansia. Hasil panen biasanya juga sudah ada yang menampung, baik dari warga sendiri maupun tukang sayur online. Omset sekali panen pun bisa mencapai jutaan rupiah bila semua serentak panen. Wida Subianto, Heri Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.